Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Dan kami boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah. Terima kasih buat pengorbanan, terima kasih buat darah-Mu yang tercurah, yang melayakkan dan menguduskan kami. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Maha-Mu. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain. Kau satu-satunya. Tidak ada yang sama seperti. Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Darah-Mu yang menguduskan kami, darah-Mu yang melayakan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau ajaib,
Tuhan, sebab Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya padamu hatiku percaya. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang menebus hidup kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa kami. Engkau yang melayakan kami ada dalam hadirat di sepanjang umur hidup kami. Kami mau tinggal melekat padamu. Seperti sarang yang melekat kepada pokok itu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami mau terus bersamamu, tinggal di dalam. Dan biarlah firman-Mu tinggal dalam hidup kami. Kami mau terus percaya kepada firman-Mu. Sebab janji-Mu ya dan amin bagi kami. Engkau yang berjanji adalah setia. Engkau berjanji menyertai kami. Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Dan segala perkara cakap kami tangguh di dalam Engkau Yesus. Bahkan kami dapat terbang tinggi mengatasi badai hidup. Sebab Engkaulah kekuatan bagi kami. Kami bersyukur. Dan kami percaya firman-Mu. Firman-Mu berkatakan besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Allahmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkatakan besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap
Maka ku percaya dengan sayangku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan yang hidup. Pertolonganku di tempat maha tinggi, dengan tanganku aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kira dengan sayangmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan dan hidup. Pertolongan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang selalu kami nantikan, sebab Engkau Tuhan sumber kekuatan. Suatu pagi hari ini kami ada di hadirat-Mu, memuji, menyembah, menanti-nantikan Engkau. Siapkan hati kami untuk diisi lagi dengan firman. Firman ya dan amin dalam hidup. Suatu pagi hari ini kami buka hati. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amen. Oke, silakan istriku. Shalom Bapak Ibu, selamat Shalom. pagi. Kita akan lanjut lagi di kitab Keluaran pasal yang ke-25. Kita akan baca terlebih dahulu. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, dan aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci
dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Mengenai tabut perjanjian, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruhlah hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerut dari emas, kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut dalam loh. Dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Mengenai meja roti sajian. Lalu haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Mengenai kandil, haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan. Harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya, haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu, dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu,
dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga diterangi yang di depannya. Sepitnya dan penadahnya haruslah dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Nah, Bapak Ibu, pada pasal yang ke-25 ini, ketika kemarin Musa naik ke atas Gunung Sinai dan selama 40 hari 40 malam dia bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Nah, dari Keluaran 25 nanti sampai pasal yang ke-31 itu tentang mendirikan kemah suci. Dan pasal yang ke-32 barulah turun Musa dari Gunung Sinai. Jadi kita bisa melihat di 7 pasal ini khusus Tuhan berfirman kepada Musa untuk mendirikan kemah suci. Dan kita tahu bahwa kemah suci itu terdiri dari 3 ruangan, pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Dan seperti yang kita sudah baca, tujuan dibuatnya kemah suci ini adalah di ayat yang ke-8 berkata, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Nah, seperti Pak Simon kemarin sudah katakan bahwa Allah kita itu adalah Bapa yang mau dekat dengan anak-anaknya. Dan melalui perikop ini yang saya dapatkan adalah bahwa kita punya Allah kita itu bertanggung jawab penuh atas setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan pada saat Musa mendapatkan 2 loh batu itu yang berisi hukum Taurat 10 hukum perintah Allah, itu adalah hari yang ke-49 dari sejak mereka keluar dari Mesir. Dan Allah tidak membiarkan mereka begitu saja. Bahkan Allah mau dekat, Allah mau terus memimpin hidup bangsa Israel. Allah mau terus menyertai hidup mereka. Karena itulah Allah mau diam di antara mereka, sehingga Allah berfirman kepada Musa untuk mendirikan kemah suci. Nah, Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwa kemah suci itu adalah tempat Allah berdiam, dan kita sudah baca bahwa di ruang maha kudus itu hanya ada satu, kalau dibilang boleh perabotan, perkakas, peralatan, itu hanya ada satu, yaitu tabut perjanjian. Di mana tabut perjanjian itu akan diisi dengan 3 macam, tapi yang di sini dikatakan untuk yang pertama itu harus ada hukum 2 loh batu yang Tuhan berikan, yang berisi hukum perintah Allah itu yang akan ditaruh. Nah, di ayat 21 berkata, haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi, begitu Allah peduli, begitu Allah bertanggung jawab atas hidup orang Israel, sehingga diperlukan tempat untuk Allah berdiam. Nah, pada saat itu, ketika harus masuk ke dalam ruangan kudus, ruangan maha kudus,
seperti yang sudah pernah kita pelajarin, itu tidak sembarangan. Jadi 1 tahun sekali imam hanya yang boleh masuk itu hanya imam besar. Mereka akan masuk dan mereka harus hidup kudus. Ketika mereka tidak kudus, itu kaki mereka akan dipasang seperti kerincingan dan mereka akan langsung seketika itu juga mereka akan mati. Mereka akan mati dan tidak boleh orang mengangkut keluar mereka itu membawa langsung masuk ke dalam, tidak. Mereka imam besar itu akan ditarik sehingga supaya yang masuk pun tidak mati, karena kekudusan Tuhan itu tidak bisa berhadapan dengan keberdosaan kita manusia. Mengapa semuanya ketika membuat tabut kemah suci ini, khususnya buat tabut perjanjian, itu harus semuanya harus dari emas. Semuanya harus Tuhan rancangkan dengan detail. Hampir selama 40 hari, saya bayangkan, kita aja yang baca sebentar tentang ini, saya pertama bingung, apa ini? Rasanya itu apa, bagi kita yang nggak berkepentingan itu nggak menarik. Jadi saya juga bisa bayangkan Musa itu juga bukan seorang arsitek, dia juga bukan seorang desainer, dia juga bukan ahli seni. Ketika Tuhan ngomong sama dia, mungkin dia juga terbengong-bengong gitu. Tetapi luar biasanya Tuhan itu menuntun. Bahkan kalau kita baca di setiap perikop tadi dikatakan bahwa Tuhan membuat contoh, memberi contoh, sehingga ketika Musa akan menyampaikannya kepada bangsa Israel, itu sudah ada seperti blueprintnya. Seperti Tuhan bisa memahat loh batu dengan apa? Seperti tulisan timbul. Nah, demikian juga ketika kemah suci ini disampaikan, gambarannya itu sudah ada gitu loh bagi Musa. Dan itu di 40 hari, 7 pasal ini hanya tentang kemah suci. Nah, begitu kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang detail, dan mengapa harus dibuat begitu demikian berharganya, harus dari emas, itu supaya kita tahu bahwa kekudusan Allah itu sungguh luar biasa. Kekudusan Allah itu berharga. Ketika kita sesuatu yang yang remeh, yang receh, kita manusia itu akan menggampangkannya, kita akan tidak memperdulikannya. Tapi ketika sesuatu itu kita anggap berharga, kita pasti akan menghargainya. Kita akan punya sikap hati yang berbeda ketika sesuatu itu yang biasa saja dengan yang sesuatu yang tidak biasa. Dan kemah suci ini merupakan sesuatu yang tidak biasa. Nah, apa sih ininya untuk aplikasi kita saat ini? Ketika kemah suci ini sudah tidak ada lagi. Ketika di dalam perjanjian baru, kalau kita tadi baca bahwa tabut perjanjian itu harus ada tutup pendamaian. Dan ditutup pendamaian itu ketika imam besar masuk, dia harus membawa korban darah domba yang harus diteteskan atau di atas tutup perjanjian itu sebagai pendamaian. Nah, di dalam perjanjian baru, tutup pendamaian itu, kalau kita perhatikan, ini sama aja dengan seperti jalan masuk kita kepada Kristus. Yang pada akhirnya, ketika bait ruang Maha Kudus ini, waktu Yesus disalibkan, bahwa Yesuslah sendiri yang menjadi tutup pendamaian itu. Yesus yang melalui kematian Tuhan, melalui korban darah Yesus, tabir bait suci yang menutupi ruang Maha Kudus dengan ruang kudus gitu,
yang sebelumnya tidak boleh sembarangan orang masuk, itu terbelah dan membawa kita, orang-orang perjanjian baru, orang-orang yang percaya kepada Yesus itu bisa bebas. Seperti pujian kita berkata tadi bahwa aku masuk ruang Maha Kudus, masuk dengan darah anak domba Allah, masuk dengan ada darah Yesus yang menutup bungkus kita sehingga kita layak. Seperti pagi hari ini kita bisa langsung, kita tidak dibatasi lagi oleh ruangan, tidak dibatasi lagi hal-hal dosa. Karena apa? Karena darah Yesus yang sudah menjamin hidup kita sebagai seperti darah anak domba yang tercurah di atas tutup pendamaian itu. Dan Yesus sendiri yang menjadi pendamaian bagi kita. Jadi kita sungguh sangat bersyukur betapa kita harus menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Nah, berbicara tentang kemah suci, di dalam perjanjian baru, bahwa Tuhan tidak lagi berdiam di dalam kemah suci, tetapi kemah suci yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Hidup kita, pribadi kita, tubuh kita. Seperti di 1 Korintus, di surat Korintus ini, 1 Korintus ini ada 3 kali disebutkan, saya akan bacakan. Itu tentang mengingatkan kepada kita bahwa kemah suci itu, bait Allah itu, di mana tempat Allah berdiam itu adalah diri kita sendiri. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 3 ayat yang 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Di ayat 17 juga berkata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Terus di 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 juga berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, Bapak Ibu, kita adalah kemah suci. Kita berharga. Tubuh kita dipakai untuk Allah berdiam. Ketika di Taman Eden, Allah sendiri bisa langsung berhadapan dengan Adam dan Hawa ketika mereka belum jatuh dalam dosa. Dan dalam perjanjian lama di zaman Musa ini, Allah berdiam di kemah suci yang dibuat. Dan di zaman perjanjian baru ini, ketika peran Allah, yaitu Roh Kudus, itu berdiam di dalam hidup kita. Nah, yang saya dapatkan juga pada pagi hari ini, ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah kemah suci. Sudah kita tahu bagaimana kemah suci itu dibuat, betapa berharganya kemah suci itu, tentunya kita juga tidak akan main-main dengan tubuh kita yang merupakan tempat Allah berdiam. Ketika membuat kemah suci itu tidak sembarangan, dengan barang-barang yang berharga. Berarti tubuh kita ini juga adalah berharga di mata Tuhan, karena pengorbanannya itu darah, Bapak Ibu. Darah Kristus, nyawa Tuhan sendiri. Memang tubuh kita, hidup kita, berlayaknya kita, itu semata-mata karena ada darah Yesus yang menutup bungkusnya. Tapi bukankah seperti kemah suci ini dibuat sebagai tempat, tempatnya itu pun tidak boleh sembarang dipergunakan. Tempatnya itu pun harus diperhatikan. Demikian juga dengan tubuh kita. Tubuh kita ini sebagai tempat, tapi tubuh kita ini tidak bisa sembarangan kita pergunakan. Bahkan di sini kemah suci itu tempat yang maha kudus. Seperti seringkali diterangkan bahwa kudus itu adalah sesuatu yang berbeda.
berbeda dari dunia ini. Jadi kita harus memperlakukan kehidupan kita, tubuh ini, kita harus pelihara, kita harus rawat, karena ini adalah tempat kudusnya Tuhan, tempat Tuhan berdiam. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini lewat pembangunan kemah suci ini, firman Tuhan boleh mengingatkan saya bahwa hidup saya adalah tubuh Kristus. Hidup ini adalah bait Allah. Hidup ini adalah kemah sucinya Tuhan. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk mempergunakannya, baik melalui makanan, melalui cara hidup kita. Kita mau supaya hidup ini, tubuh ini bisa dipakai untuk alat Tuhan. Seperti kemah suci untuk tempat Allah berdiam, tempat Allah menuntun, tempat Allah menyertai bangsa Israel. Demikianlah tubuh kita Tuhan mau pakai untuk menyertai hidup kita, untuk menuntun hidup kita pada rancangan-rancangan dan kehendak Tuhan. Nah, itu yang saya dapatkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada suami saya. Oke, terima kasih istriku. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita punya Tuhan yang detil, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, dan sekali lagi, segala sesuatunya itu terencana dengan baik di dalam Tuhan. Jadi hari ini kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan dari apa yang kita bisa belajar. Selain dari tentu apa yang tadi istri saya sampaikan bahwa kemah sembahyang Musa itu adalah gambaran dari spiritual journey, perjalanan kekristenan. Bagaimana dimulai dari ada pintu untuk masuk pelataran, itu dari 4 tiang, itu bicara Injil. Ada 3 pintu, itu bicara tentang Tritunggal Allah. Terus ada kain-kain tirainya, itu bicara tentang Yesus sebagai hamba, Yesus sebagai anak manusia, Yesus sebagai raja. Dan kemudian ketika masuk, nanti kita ketemu mezbah korban bahkan itu bicara tentang pertobatan. Terus maju satu langkah ada kolam basuhan, bicara tentang baptisan. Kemudian untuk masuk ke ruang kudus harus melewati 4 pintu yang terdiri dari 5 tiang yang tingginya 4 hasta. Itu bicara tentang Pentakosta, yaitu menerima karunia Roh Kudus. Kemudian di ruang kudus ada meja roti sajian, hidup dalam firman. Ada kandil tadi, kaki dian, itu hidup dalam pengurapan Roh Kudus, di mana minyaknya nggak boleh putus. Terus maju di tengah ada mezbah dupa, itu bicara tentang hidup dalam doa pujian penyembahan, dan baru masuk ke ruang Maha Kudus, tabut perjanjian, di mana zaman perjanjian lama hanya imam besar setahun sekali masuk, seperti yang tadi udah dijelaskan oleh istri saya, dan kita bersyukur di dalam Kristus, kita bisa sampai ke ruang Maha Kudus dengan membawa persembahan darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus sendiri. Jadi kita bersyukur, dan seperti tadi disampaikan istri saya, oleh sebab itu mari jaga hidup kita dalam kekudusan, artinya kita mempunyai gaya hidup yang berbeda dengan orang dunia. Dan sekali lagi kita bersyukur dari perikop ini, di pasal ini, perikop yang pertama, kita sudah tahu bahwa kalaupun kita bisa memberi persembahan, itu karena Tuhan sudah lebih dulu memberi kepada kita. Itu prinsip mendasar. Baik itu kita mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan. Jadi waktu kita mengembalikan persepuluhan, memberi persembahan, itu jangan sampai ada di sikap hati kita, spirit transaksional. Oh, supaya diberkati Tuhan, takut dikutuk Tuhan. Enggak. Bahkan semalam di komsel saya katakan, inisiatif dari mengembalikan 1/10 itu bukan dari Tuhan, dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub. Waktu mereka sadar, mereka bersyukur, mereka diberkati Tuhan, sehingga mereka berkomitmen. Nah, tentu dari sisi Tuhan, ya Tuhan akan memberkati orang-orang yang
dengan penuh syukur bisa mengembalikan. Jadi mari Bapak Ibu bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Walaupun kita bisa lakukan sesuatu, itu karena Tuhan sudah lebih dulu beri kepada kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Ya, terima kasih istriku. Silakan bagi Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditambahkan. Kalau tidak ada, silakan yang berdoa hari ini. Dan nanti akan ditutup oleh istri saya. Silakan Anton. Oh iya Pak. Ya Bapak Ibu, jika tidak ada kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang diseringkan Bu Vincent kepada kami Tuhan. Bapak, biarlah Engkau terus memberkati Bu Vincent beserta Bapak dan anak-anaknya, pelayanannya, Tuhan juga berkati semuanya. Bapak, dalam kebenaran firman-Mu yang kami baca hari ini ya Tuhan, yaitu tentang bahwa hidup kami ini Tuhan adalah baik suci ya Tuhan. Ya kami bisa menjaga hidup kami ini dan dimanapun kami berada Tuhan, hidup kami ini Tuhan membawa berkat buat orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Biar lewat hidup kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat kami yang hari-hari ini yang ada kurang sehat. Tuhan juga berkati sertai Tuhan, Engkau juga memulihkan keadaan kami Tuhan, yang lagi ada yang batuk, pilek Tuhan, ya dengan hari-hari ini setiap kami yang ada di Zoom ini, bahkan juga setiap jemaat-jemaat yang di Pelita Community Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa juga Tuhan buat Pak Ongkong Tuhan, Engkau juga yang bercampur tangan dalam keadaannya. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu Pak Ongkong Tuhan, biarlah Tuhan yang memulihkan keadaannya semakin hari semakin baik ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan percayakan di Pelita Community Tuhan, ya Tuhan berkati sertai mereka, penatua-penatua, pemimpin ibadah, eh, dan jemaat-jemaat Tuhan, Engkau berkati semuanya mereka Tuhan. Bapak, Engkau juga memberikan hikmat dan urapan-Mu buat setiap pemimpin kami Tuhan, agar mereka terus Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan berkati, berikan hikmat-Mu, bahkan untuk mereka terus setia untuk melayani Engkau Tuhan. Bahkan setiap visi misi yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka terus taat melakukannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan Yesus. Engkau juga berkati sertai setiap pemimpinnya, Prabowo, Gibran Tuhan, sebagai wakil presiden Tuhan berkati menteri-menterinya semuanya Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan. Bahkan juga Tuhan Yesus kami berdoa secara khusus setiap kami yang ikut Zoom hari ini, kota atau desa yang kami tinggal Tuhan, Engkau juga berkati serta ya Tuhan Yesus. Setiap kami yang Zoom di tempat ini ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati tempat di mana kami berada ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan buat hari ini dan besok untuk jemaat-jemaat yang akan beribadah Tuhan dalam pertemuan ibadah. Engkau juga berkati semuanya, Tuhan perlancarkan semuanya, setiap pelayan-pelayan yang memberikan hati mereka untuk melayani Engkau Tuhan. Tuhan berkati sertai setiap pengkhotbah yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau juga mengurapi setiap mereka Tuhan Yesus. Setiap firman yang mereka sampaikan itu memberkati setiap jemaat Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, ibadah-ibadah hari ini, besok, Tuhan yang memberkati semua yang ada di Pelita Community dan cabang-cabang, Tuhan juga berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu, kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Kami boleh dilayakkan menghadap tahta kasih karunia-Mu lewat koran Deo ini Bapa. Kalau sebentar kami akan mengakhirinya Tuhan, kami masuki hari baru ini bersama dengan Engkau. Jaga lindungilah kami, tutup bungkusan kuasa darah Yesus. Pasukan malaikat terus berkawal agar menyertai keluar masuk kami, kemanapun kami pergi dan melangkah. Pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah kebajikan kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami Amin. sepanjang umur hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di jam-jam ibadah. Terima kasih, Oke, Bu Bu. Nova.